Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke final AFC Piala Asia Futsal 2026. Indonesia menumbangkan Jepang 5-3 dan melaju ke final menantang juara bertahan Iran. Timnas Futsal Indonesia menghadapi Jepang di semifinal AFC Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena Kamis malam. Duel sengit berlangsung sejak awal laga dengan jual beli serangan. Beberapa kali Indonesia mengancam gawang Jepang yang dikawal Hiroshi Tabuchi. Gempuran skuad Garuda baru menghasilkan gol pada menit 12 lewat Samuel Eko. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Laga seru berlanjut di paruh kedua. Menit 23, Indonesia menggandakan keunggulan akibat gol bunuh diri Takehiro Motoishi. Jepang merespon dengan menjebol gawang Ahmad Habibi. Motoishi menebus kesalahan dengan menjaringkan bola pada menit 31. Menit 35, Jepang menyamakan skor 2-2 berkat gol Kazuya Shimizu. Indonesia kembali unggul 3-2 berkat gol Firman Adriansyah pada menit 39. Namun selang 1 menit, Jepang kembali menyamakan skor 3-3 lewat penalti Shimizu. Skor 3 sama, laga pun dilanjutkan dengan extra time. Tampil kesetanan, Indonesia berhasil menambah 2 gol di perpanjangan waktu, masing-masing oleh Reza Gunawan pada menit 45. Serta Dewa Rizky pada menit 47 sekaligus memastikan Indonesia lolos ke final dengan skor akhir 5-3. Sebuah kemenangan bersejarah karena untuk kali pertama Indonesia bakal tampil di final. Laga final Sabtu mendatang, Indonesia bertemu Iran yang mendepak Irak dengan skor 4-2. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menyebut keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia berkat semua pihak, baik mereka yang bermain ataupun tidak bermain. Sementara itu, sang pemain Reza Gunawan menyatakan rasa syukurnya usai Indonesia menembus final dan menyebut Timnas langsung mengalihkan fokus ke partai puncak melawan Iran. The first, I don't create history. I'm not a history maker. My team is a history maker. This is not a question of one person. It's a question of everyone. And I'm starting to be a little bit tired about this history maker and Hector Souto. It's everyone. It's not only the players that are here. Today we have Evan in the stands. We have Ipul at home. We have Guntur also at home, and have another players that help us like Dipo, Karet, Iman Ansori, Albagir. This is a success of so many people working together. And of course we are really proud of what we are doing. We are really proud of what we are doing. We are trying to push the limit of Indonesia to international standard. I think now we are doing, but also our fans must understand that we are the same winning or losing. I mean, we always try our best, so sometimes we will succeed, sometimes we will not succeed. For example, today Japan, I think they are an amazing national team. I was following them in international games. They have amazing players and really good tactics, and they play really fast with really good modern ideas of Mr. Coach Kensuke that I respect a lot. But sport is like this. Sometimes you win, sometimes you lose. Kunci dari kemenangan ini dari kerja sama tim semua. Tentunya sangat bangga ya, ditonton ribu-ribuan orang. Kemenangan ini kita persembahkan untuk supporter Indonesia yang datang hari ini. Tapi ini belum cukup, masih ada pertandingan buat final nanti. Kami selalu fokus di tiap pertandingan, itu aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk.
Dan pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia melawan Iran di final Piala Asia Futsal 2026 sudah bergabung bersama kami legenda futsal tanah air Fenard Huta Barat atau Bung Feve. Selamat sore Bung Feve, apa kabar? Selamat sore Mas Davi, kabar baik. Bung Feve, bagaimana Anda melihat peluang Indonesia melawan Iran nanti? Ya, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita lihat bagaimana penampilan Indonesia selama fase grup sampai ke partai papan besar, semifinal, dan juga sekarang kita masuk final, saya pikir tidak ada yang namanya lawan yang tidak bisa dikalahkan ya. Bagaimana nanti tergantung Hector Suto juga bisa membuat atau meramu satu strategi yang tepat untuk melawan Iran. Karena kalau kita bicara Iran adalah Raja Asia dengan 13 kali juara Piala Asia, dan memang mereka juga berada di peringkat yang sangat tinggi 5 dunia. Tapi tidak mungkin, karena menurut saya era Indonesia sekarang di futsalnya ini adalah era level tinggi permainan yang sejauh ini saya lihat belum pernah terjadi. Dan mudah-mudahan di generasi emas timnas Indonesia sekarang ini kita bisa memberikan bukti bahwa Indonesia sudah bukan tim yang hanya bermain di level Asia Tenggara. Tentunya untuk level Asia bahkan dunia kita sudah bisa dikedepankan. Oke, Bung Feve, kalau dari penampilan skuad Garuda dalam ajang ini, bagaimana Anda melihatnya? Iya, kebetulan memang pada saat drawing itu juga saya yang melakukan. Ketika melihat kita berada di grup, mungkin yang relatif kita bisa lolos dari fase grup, ternyata juga cukup berhasil. Dan malah saya juga menjagokan 4 negara yang lolos ya. Gitu ada Jepang, Indonesia, Iran, bahkan Thailand. Tapi saya miss di Thailand karena yang lolos adalah Irak. Tapi sejauh ini Indonesia sangat layak berada di posisi sekarang, di mana kita lolos sampai partai final. Dan kalau saya melihat bagaimana perkembangan dari para pemainnya, satu kunci dari Hector Suto adalah bagaimana mereka bermain dengan high defense press yang dimainkan ya. Di mana Indonesia bermain sangat percaya diri dengan kemampuan fisik, di mana para pemain hanya bermain maksimal 3-4 menit dan akhirnya rotasi pergantian setiap paketan. Ini yang menurut saya sangat luar biasa dari Suto, sehingga akhirnya tidak membuat tim-tim lawan itu bisa berkembang permainannya. Bahkan setelah Jepang pun Indonesia berani bermain press tinggi dan sangat luar biasa. Oke, kemarin juga kemenangan melawan Jepang ini cukup dramatis. Bagaimana Anda melihat semangat teman-teman di lapangan? Ya, itu yang saya sangat salut ya, di mana kita lihat di era dari Kensuke ini tidak ada pemain yang sangat menonjol, tidak ada pemain yang memang dianggap bintang, bahwa semua pemain sangat merata. Di mana Hector Suto memperlakukan ini membuat supaya akhirnya para pemain tidak ada yang jumawa dengan kemampuan per individu, dan akhirnya bisa bermain secara kualitas di dalam tim. Dan kita lihat bagaimana mentality dari para pemain ya. Sekarang ini kita bicara pemain ini adalah pemain yang cukup lama bersama-sama di tim nasional, dari eranya Kensuke hingga ke Hasan Sadeh sampai akhirnya sekarang Hector Suto. Jadi artinya mereka sudah punya sama-sama chemistry yang baik, dan inilah hasilnya. Salut, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai di final dan kita bisa menjuarai Piala Asia pertama. Oke, Coach Soto juga mengatakan pemulihan fisik pemain jadi fokus utama. Bagaimana Anda menilai fisik pemain kita? Ya, kalau melihat dari setiap partai yang dimainkan, dari fase grup sampai ke fase knockout ya, saya pikir ini kita melihat bagaimana kemampuan fisik yang sangat baik ya. Itu makanya saya bilang tadi, di mana Hector Suto pintar untuk memainkan paket per paket dengan menit yang tidak terlalu banyak, dan mereka bisa bermain sangat konsisten. Nah, maka dari itu, memang kalau kita berbicara yang namanya waktu istirahat, yang memang kita lihat ya, tidak begitu banyak. Mereka istirahat 1 hari, harus main lagi di hari berikutnya, dan ini membuat mereka pastinya kelelahan, tapi menurut saya namanya second win dari setiap pemain pasti akan ada, dan mereka pasti akan siap. Karena apa? Ini adalah kesempatan pertama untuk tim nasional Indonesia bisa juara di ajang Piala Asia ini. Oke, melawan Iran nanti bukanlah lawan yang mudah. Iran, apa saja yang patut diwaspadai dari Iran menurut Anda? Ya, Iran mempunyai para shooter yang sangat bagus ya, dengan tendangan keras, dengan bagaimana mereka mencari posisi. Ini yang harus terus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Tidak boleh memberikan kesempatan mereka di luar garis line gawang untuk melakukan shooting, karena memang mereka mempunyai shooter yang sangat luar biasa. Jadi harus benar-benar pressure tinggi, memberikan tekanan, melakukan blocking, dan jangan melakukan kesalahan kecil di area gawang. Ya, akhirnya ini bisa membuat juga akan merugikan Habibie ya, yang akhirnya bisa gampang untuk dibobolkan. Dan kalau menurut saya juga Habibie tampil sangat luar biasa. Ini dia, kita lihat ada gol Shimizu dari luar area penalti. Ini harus dijaga seperti yang dilakukan oleh Jepang ya. Tidak boleh terjadi adanya shooting dari luar area penalti dari Indonesia. Oke, bagaimana kemudian pemain kita harus menutup ruang-ruang agar tidak dimanfaatkan pemain Iran nanti?
Iya, bermain 1v1 dengan ketat, dengan pressure tinggi, ya, tidak mengambil sekali ketika lawan menguasai bola, karena juga Iran punya skill, bisa melewati pemain kita. Tapi saya percaya bahwa dengan taktikal yang dimainkan Hector Soto nanti, kita akan bermain dengan level yang cukup tinggi seperti sebelumnya ketika melawan Jepang, dan ini itu akan terus dimainkan oleh Hector Soto. Baik, ini kan salah satu sejarah yang membahagiakan ya bagi timnas futsal Indonesia. Bagaimana kemudian pemain bisa menjaga psikologisnya di lapangan, khususnya saat melawan Iran nanti, Bung? Ya, kalau saya sih berpikir justru malah Iran sekarang ya, yang under pressure ya. Bagi para pemain Indonesia, saya merasa bahwa mereka juga cukup baik ya. Mereka juga down to earth, tidak terlalu berlebihan, mereka punya euforia. Karena mereka tahu tanggung jawabnya adalah mereka punya kesempatan untuk bisa menjuarai Piala Asia pertama di tanah air sendiri. Jadi saya pikir semua pemain tahu tugasnya, dan saya percaya bahwa setiap pemain juga tetap menjaga marwah bahwa nasional yang paling utama. Dan mereka sudah menunjukkan itu, dan saya respect untuk para pemain, adik-adik saya semua, di mana di tahun 2002 saya lah menjadi pionir di turnamen Asia pertama kali di Indonesia sebagai pemain tim nasional Indonesia. Dan setelah ini kita lihat bagaimana perkembangan luar biasa. Respect buat federasi, semoga ini bisa berlanjut, dan tentunya PR juga federasi untuk apa? Melakukan regenerasi, karena pemain-pemain ini juga dia pasti akan tidak terpakai lagi di kemudian hari, sehingga harus ada regenerasi yang siap untuk dipakai kelanjutan tim nasional. Oke, Bung Veve, terakhir, apakah nanti melawan Iran akan ada perubahan formasi yang akan diterapkan oleh Coach Soto? Iya, ini kembali kepada taktikal dan juga strategi, di mana harus ada counter strategi ya. Di mana mungkin Hector Soto pasti sudah melakukan evaluasi bagaimana cara Iran bermain, dengan komposisi siapa saja yang dimainkan oleh Iran untuk line up pertama. Tentunya akan ada yang namanya rotasi. Tapi kalau saya percaya bahwa kemungkinan paket pertama Indonesia tetap seperti biasa, ada Habibie di sana, ada mungkin Rizky Javier, Ais, ada juga Iqbal, terus ada Isra Megantara, dan mungkin satu lagi ada Taufi Lubis. Tapi ini kembali kepada bagaimana Hector Soto melihat lawan ya, untuk counter strategi tentunya bisa saja berubah. Oke, berapa kira-kira prediksi skor Anda melawan Iran besok, Bung? Ya, kalau bicara prediksi, ya saya nggak bisa memprediksi, tapi ya kita berdoa semoga timnas Indonesia bisa menang pertandingan. Dan bagi saya pribadi, Indonesia lolos di partai final ini, Indonesia sudah juara. Oke, berapapun skornya yang penting Indonesia menang, begitu Bung ya. Oke. Amin. Ya. Amin, itu harapan kita semua. Terima kasih Bung Veve sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bung, sehat selalu. Selamat sore Mas Abi. Ya. Sebelumnya pemirsa, PSSI resmi mengumumkan daftar nama skuad untuk tim U17 Indonesia. Total terdapat 28 pemain yang sebagian besar diantaranya didapat dari kegiatan pemantauan dari berbagai klub di Indonesia, akademi, dan klub luar negeri. PSSI resmi mengumumkan daftar nama tim U17 Indonesia untuk laga uji coba internasional yang digelar pada Februari ini. Total, PSSI memanggil 28 pemain untuk mengisi skuad Garuda Asia. Hampir semuanya diisi nama-nama baru. Para pemain yang dipanggil merupakan hasil pemantauan tim kepelatihan. Pemantauan dilakukan ke berbagai klub Liga Indonesia, akademi hingga klub luar negeri. Meski begitu, nama dari generasi sebelumnya juga masuk dalam skuad ini. Ia adalah Muhammad Mirza Firyatullah yang kini membela Persik Kediri. Selain itu, PSSI juga memanggil Nicholas Indra yang bermain untuk klub Norwegia Rosenborg.
Indonesia dijadwalkan melawan Tiongkok U17 dua kali, yaitu pada 8 Februari dan 11 Februari di Tangerang, Banten. Laga ini akan menjadi bagian dari proses pematangan tim sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap para pemain yang dipanggil sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Sebanyak 28 pemain Timnas U17 Indonesia mengikuti latihan menjelang menghadapi laga uji coba internasional melawan Timnas U17 Tiongkok. Kerjasama dan kekompakan tim menjadi fokus utama untuk mempersiapkan diri dalam laga uji coba nanti. Sebanyak 28 pemain tim U17 Indonesia mengikuti latihan di Stadion Indomilk Arena Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis malam jelang menghadapi laga uji coba internasional melawan tim U17 Tiongkok. Persiapan skuad Garuda Muda sejatinya telah berlangsung intensif selama 6 bulan terakhir dengan performa positif pada kompetisi Elite Pro Academy usia 17 tahun. Kerjasama dan kekompakan skuad menjadi fokus utama tim kepelatihan untuk mempersiapkan skuad Garuda Asia. Karena itu, uji coba internasional sangat dibutuhkan untuk mengetahui level permainan tim. Ya, selama ini mereka udah hampir 6 bulan bersama ya. Sebelum kita EPA mulai di tahun kemarin, kita udah bersama dan saya lihat pemain udah secara chemistry udah cukup baik walaupun butuh adaptasi karena ada beberapa pemain baru lagi yang bergabung. Pertama yang dari Persik ada 2 orang dan ada Nicholas yang baru tiba. Jadi secara chemistry saya pikir nggak ada masalah. Ya, kekurangannya pasti masih ini akan kita lihat di pertandingan besok lawan Cina ya. Di situ kita akan bisa melihat saat ini level tim ini ada di mana. Karena kalau kita lihat di EPA kan saat ini mereka tampil cukup baik dan saat ini ada di posisi pertama. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi sebuah jaminan karena saya yakin secara intensitas, secara kualitas pertandingannya juga akan berbeda. Dan pastinya pertandingan lawan Cina, saya pikir pemain akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa mereka bawa nanti di AFF ataupun di Piala Asia. Uji coba internasional melawan Tiongkok U17 juga akan menjadi bagian proses transisi kepelatihan dari Nova Arianto yang akan fokus di Timnas U20 kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.